Shalom, selamat pagi dan tetap semangat. Oke, topik kita hari ini adalah jangan takut dengan masalah hidupmu. Baru-baru ini 3 tahun yang lalu dunia kita mengalami pandemi yang menghancurkan. Meskipun beberapa negara terdampak lebih hebat daripada yang lainnya, seluruh dunia terkena dampaknya. Bahkan jutaan orang terinfeksi. Puluhan ribu orang meninggal dunia, bahkan ekonomi global terganggu dan kita baru saja mulai untuk pulih. Dalam arti bahwa virus COVID-19 telah menyentuh kita semua, tetapi virus corona bukan satu-satunya tragedi yang dihadapi dunia. Banyak pengangguran, kemiskinan, bencana alam itu sudah terjadi. Dengan kondisi dunia seperti di manakah Tuhan dalam semua ini? Apakah Tuhan bertanggung jawab atas musibah ini? Apakah ini tanda berakhirnya zaman? Apakah peristiwa ini diprediksi adalah nubuatan? Bagaimana kita dapat hidup dengan memiliki tujuan, memiliki sukacita dalam hidup dalam segala situasi yang terjadi. Kalau kita melihat masalah sebagai tantangan, artinya jadikan masalah itu sebagai tantangan yang harus kita hadapi, bukan sebagai cobaan yang begitu berat dan membuat hidup kita seakan-akan orang yang paling merana di dunia ini. Perhatikan hal ini. Petrus cukup iman untuk keluar dari perahu, tetapi tidak cukup iman untuk melewati badai. Tuhan Yesus seringkali membiarkan badai kehidupan bertiup di atas kita untuk meningkatkan iman kita. Jika kita lebih percaya, kita tidak akan menjadi ragu-ragu. Pekerjaan iman adalah untuk menyelesaikan keraguan kita. Jadi sahabat, kita harus menggunakan kepercayaan kita pada Kristus dan hanya Kristus melalui firman-Nya. Apakah ya kita diliputi rasa takut atau dipenuhi dengan harapan? Semua tergantung kemana kita akan mencari. Jika kita melihat masalah kita atau masalah dunia ini, hati kita akan dipenuhi dengan rasa takut. Yesus berkata, pandanglah ke atas. Mengapa? Ketika kita melihat ke tempat kudus, surga, kita melihat Yesus dan akan menemukan kekuatan dalam janji-janjinya. Jadi artinya, kalau kita mempunyai pengetahuan yang lebih kuat, dan masalah itu di bawah pengetahuan cara berpikir kita, maka masalah itu akan kita bisa tekan. Ketakutan, kebimbangan yang membingungkan kita itu akan kita tekan dengan percaya kepada Tuhan. Tapi jika pengetahuan pemikiran kita jauh dari Tuhan, masalah itu seakan-akan dia lebih tinggi dari kita punya pemikiran. Maka masalah itu akan menekan kita terus. Situasi bagaimana kehidupan seperti ini? Ya, sekolah semua ditutup. Ya, tidak boleh lagi, harus melalui online. Bahkan kantor juga sudah harus mulai online, pekerjaan sudah dibatasi, bahkan acara-acara semua dipending. Itulah situasi yang kita alami 3 tahun yang kemarin. Tapi percayalah kepada Tuhan. Jika kita melihat dan memandang ke atas, kita akan menemukan keyakinan di dalam Kristus kita. Kita akan diangkat di atas ketidakpastian dan kekhawatiran hidup, dan hati kita dipenuhi dengan rasa aman di dalam Dia yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal
abadi, tidak terduga, tanpa lelah dan tanpa akhir. Firman Allah berbicara kepada orang-orang dari semua latar belakang budaya dan bahasa. Ini menghadirkan harapan di masa-masa sulit bagi semua orang. Panggilan surga adalah untuk menggunakan waktu kita dengan firman Allah. Biarkan keindahan kitab suci ini memandikan jiwamu. Kita akan menemukan tempat yang sunyi dan biarkan Roh Kudus yang bergerak di dalam hidupmu. Rasakan kuasa baru dari firman Allah, itu akan mengubah hidupmu. Dan firman itu bisa membuat hidup kita juga mendapat kekuatan yang baru. Jadi kalau kita punya masalah, kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus jadikan gaya hidup kita bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita tetap semangat walaupun kehidupan kita, masalah-masalah yang kita hadapi, percayakan kepada Tuhan. Jangan takut dengan masalah hidupmu. Ada harapan di masa sulit. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. God bless you.